Oke, hari ini kita akan membahas tentang cara menulis huruf yang terjadi hazaf padanya ataupun terjadi ziyadah. Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu fenomena pertulisan yang ada pada rasam Utsmani adalah ada hazaf dan ada ziyadah. Pembahasan tentang hazaf ini sangat panjang dibandingkan dengan pembahasan tentang ziyadah. Nah, ketika ada tulisan yang dihazaf, ada huruf yang diziyadahkan dan ditambahkan, maka dalam membaca juga akan berefek pada bacaan. Makanya para ulama memberikan pembahasan ataupun menulis satu pembahasan khusus tentang tanda baca ataupun kode yang digunakan dalam menulis huruf-huruf yang dihazaf tersebut ataupun untuk menulis huruf-huruf yang ditambah. Jadi kenapa harus diberikan kode? Karena kalau seandainya tidak diberikan kode, nanti orang akan menganggap itu huruf itu terbaca jika itu ziyadah. Adapun tidak membaca huruf yang dihazaf, padahal secara bacaan dia itu ada. Karena asal dasar daripada Al-Quran kan diterima secara musyafah, secara talaqi, secara face to face. Jadi kita menghafal, yang kita hafal adalah bacaannya. Yang kita hafal adalah bacaannya. Al-Quran itu terdiri daripada yang pertama ya Al-Quran yang dibaca. Ya, mungkin sesuatu yang dibaca itu pasti sesuatu yang jelas bacaannya. Kemudian juga Al-Quran dikenal dengan Alkitab. Alkitab itu artinya yang ditulis. Artinya yang pertama Allah ingin menjaga Al-Quran dari segi bacaannya, hafalannya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaga Al-Quran dari segi kitabahnya. Makanya diberikan nama Alkitab. Nah, orang-orang yang mungkin tidak sampai ataupun tidak sempat ataupun belum belajar Al-Quran, menerima langsung bacaannya daripada gurunya dari awal surat Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Adapun mereka-mereka yang baru bisa membaca Al-Quran dan belum mendalami ilmu dhabtul Quran, adapun belum mendalami ilmu tajwid secara sempurna, terkadang ketika bertemu dengan huruf-huruf yang ditambah, mereka akan membaca itu sebagai huruf tambahan. Adapun terkadang ketika mereka bertemu dengan huruf-huruf yang dihazaf karena tidak tertulis dalam tulisan, maka mereka tidak membaca. Makanya para ulama mengambil sebuah ijtihad, ya kan, menjadikan sebuah ijtihad untuk memberikan kode khusus untuk huruf-huruf yang dihazaf ataupun huruf-huruf yang diziyadahkan. Kita bahas pertama tentang cara menulis huruf yang terjadi hazaf. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas bahwa hazaf itu yang banyak terjadi itu pada alif, ya dan waw. Pada tiga huruf illah ini ataupun tiga huruf mad ini yang paling banyak terjadi hazaf. Walaupun ada juga hazaf yang terjadi pada huruf nun. Nanti di depan akan ada contohnya. Nah, kita lihat hazaf. Sebab terjadinya hazaf pada huruf illah ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, berkumpul dua huruf yang sama. Biasanya ketika ada dua huruf yang sama dalam satu kata, maka salah satunya itu akan terhapus, akan dihapus. Salah satunya akan terhapus. Kemudian sebab yang kedua adalah dengan tujuan ikhtisar. Ikhtisar ini artinya memperingkas biar tidak terlalu panjang katanya. Kemudian sebab yang ketiga karena ada huruf ganti. Dia ada tiga sebab utama kenapa terjadi hazaf dalam sebagian kata dalam Al-Quran, sebagian huruf dalam kata dalam Al-Quran. Yang pertama, gara-gara berkumpul ataupun ditemukan dua huruf yang sama dalam satu kata. Kemudian karena dengan tujuan ikhtisar. Yang ketiga karena ada huruf ganti. Kita bahas satu persatu.
Yang pertama hazaf karena berkumpul dua huruf yang sama. Kedua hurufnya ada dua huruf yang sama. Ingat, kalau ada alif ada double alif. Kalau waw berarti ada double waw. Kalau ya berarti ada double ya. Dua huruf yang sama. Baik yang pertama sukun, yang kedua berharakat ataupun kebalikannya. Nah, kedua huruf yang sama tersebut, yang pertama bisa jadi berharakat sukun, dhammah atau bertasydid. Dua huruf yang sama. Yang pertama bisa jadi berharakat sukun. Sukun berarti mati. Kalau seandainya ada dua ya, berarti ya pertama itu sukun, ya kedua baru berharakat. Adapun ya yang pertama itu berharakat dhammah atau berharakat tasydid. Kita lihat. Jika huruf pertama berharakat sukun. Jika huruf pertama berharakat sukun. Jika huruf pertama sukun, sedangkan yang kedua huruf asli. Huruf asli ini merupakan huruf dasar pada asal kata atau tanda jamak, sedangkan huruf kedua yang pertama huruf asli atau tanda jamak. Bisa jadi huruf awal tersebut adalah alif atau waw atau ya. Jika dikatakan dihazaf huruf pertama, maka para penulis mukhayyar, artinya boleh memilih huruf terhapus ataupun tidak. Boleh memilih untuk menulis huruf yang terhapus ataupun tidak. Jika dikatakan yang dihapus adalah huruf yang kedua, maka penulis Al-Quran mesti mengembalikan huruf tersebut. Contoh, ya kan? Contoh yang pertama tara'a, kata tara'a. Dalam salah satu contoh berkumpul dua alif. Alif pertama sebagai kewajiban wazan, sedangkan alif yang kedua merupakan alif asli. Ini tafa'ala. Wazannya tafa'ala. Semua mushaf menulis dengan menggunakan satu alif saja. Semua mushaf menggunakan menulis dengan satu alif saja. Jadi begini. Di wazannya, jika kita mengembalikan kepada wazan tafa'ala. Ini alif ini merupakan alif tambahan kepada wazan tafa'ala. Makanya di alif yang tara'a di depan ra ini merupakan juga alif tambahan karena dia mengikuti kepada wazan. Sedangkan alif yang kedua di sini ini merupakan alif asli. Kenapa alif asli? Karena dia secara posisi dia sama seperti huruf lam di sini. Huruf lam itu merupakan huruf asli. Nah, yang pertama tadi dikatakan bahwa jika huruf pertama sukun, alif pertama ini sukun. Sedangkan yang huruf yang kedua huruf asli. Ini alif yang kedua ini merupakan huruf asli. Oke. Nah, yang mana yang dihapus? Yang mana yang dihapus? Khilaflah para ulama. Apakah yang dihapus ini ketika dalam mushaf tertulis tertera cuma satu alif saja, maka terjadi khilaf, silang pendapat. Apakah yang dihapus alif pertama ataupun alif yang kedua? Jika dikatakan yang dihazaf adalah huruf pertama ataupun alif yang pertama ini, maka penulis Al-Quran mukhayyar, dia boleh memilih apakah mengembalikan alif yang dihapus itu ataupun tidak. Boleh mengembalikan ataupun tidak mengembalikan. Kalau dia mengembalikan, berarti mengembalikan dalam wujud alif yang kecil, bukan wujud alif yang sama tulisannya dengan yang lain, tapi dikembalikan dalam wujud alif yang kecil karena dia sebagai kode bahwa di situ ada alif. Okey. Jika dikatakan yang dihapus adalah huruf yang kedua, maka penulis Al-Quran mesti mengembalikan huruf tersebut. Jadi jika ada yang mengatakan bahawa yang dihapus adalah alif asli ini, maka mesti dikembalikan alif ini dalam bentuk alif kecil. Ingat, dalam bentuk alif kecil.
dalam bentuk alif kecil. Yang ini paham contohnya? Paham? Halo? Paham ah? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Jadi ini ingat dua di sini berarti berkumpul dua alif yang sama, dua alif dalam satu kata. Sedangkan di sini di Nabiyyin contohnya berkumpul dua ya. Dua ya di satu kata dalam satu kata. Antara Nabiyyin juga Nabiyyin berkumpul dua huruf ya. Semua mushaf sepakat ditulis dengan satu ya saja. Semua mushaf sepakat untuk ditulis dengan satu ya saja, berarti ya ini tidak ada. Beginilah bentuk lebih kurang. Bisa dihapus ya pertama atau yang kedua. Ketika ditulis satu ya saja, yang mana nih yang dihapus? Apakah ya pertama ataupun ya yang kedua? Apakah ya pertama ataupun ya yang kedua? Jika yang dihapus adalah ya yang pertama, kembali kepada kaidah sebelumnya. Ini kaidahnya. Jika yang dianggap terhapus itu merupakan ya pertama, maka kembali kepada kaidah ini. Artinya seorang penulis mushaf dia itu bebas apakah dia ingin menulis kembali huruf yang dihapus itu ataupun dia tidak menggunakan lagi huruf tersebut. Artinya dia bebas. Jika menganggap yang dihapus itu merupakan ya yang kedua, maka sama kembali kepada kaidah ini. Mesti mesti mengembalikan huruf tersebut. Makanya jangan heran ketika kita misalkan membaca Al-Quran, itu kan ada terkadang ada ya kecil di depannya ataupun di bawahnya. Ada ya kecil di depannya ataupun di bawahnya. Itu ya tersebut bukanlah bagian daripada tulisan rasam Al-Quran, akan tetapi ya tersebut adalah sebagai tanda baca untuk membantu kita bahwa di situ ada ya yang dihapus secara rasam tetapi terbaca secara bacaan. Secara rasam tidak ada, secara bacaan itu ada. Karena Nabi membaca seperti itu, sahabat membaca seperti itu, seharusnya kita yang belajar Al-Quran juga membaca mengikuti bacaan sahabat dan Rasulullah. Jadi ditakutkan kita salah dalam membaca, maka para ulama memberikan tanda baca dengan ya tambahan tersebut. Jadi asalnya ya itu dihapus, kemudian diberikan kode bahwa itu di situ ada ya yang dihapus. Sama juga di sini, liyasu'u. Liyasu'u ini kan bentuk tulisannya seperti ini seharusnya. Liyasu'u berkumpul dua waw. Liyasu'u berkumpul padanya dua huruf waw. Tapi dalam mushaf ditulis modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Berarti kan rasam imla'inya dua waw, rasam usmaninya satu waw. Berarti ada satu waw yang dihilangkan, yang dihazaf. Waw mana yang dihilangkan? Apakah waw pertama ataupun waw kedua? Jika waw pertama, maka kembali kepada kaidah tadi. Jika waw kedua, juga kembali kepada kaidah tadi. Jika kita berpegang bahwa yang dihapus itu adalah waw yang kedua, berarti kan kita ketika menulis kita mesti mengembalikan waw yang terhapus itu dalam bentuk waw kecil. Sampai sini mengerti? Nampak kan tulisannya? Halo? Ustaz. Ustaz bertanya, maksudnya mengembalikan huruf itu seperti apa? Dia tulisannya tetap, kan misalkan dalam Al-Quran kan tulisannya begini. Tulisannya begini, ini tulisan
resmi rasam Utsmani begini. Kita kan tidak boleh mengubahnya. Dan kita secara ketika kita sandingkan dengan kaidah rasam imla'i, kita di sini bukan ketahuan memang ada satu waw yang dihilangkan. Karena memang rasam Utsmani itu dituliskan seperti ini dan semua orang tahu bahwa di situ ada satu waw yang dihilangkan. Maksud mengembalikannya itu bukanlah kita ketika kita ingin menulis Al-Quran mengembalikan dalam bentuk waw begini. Tulisannya masih seperti ini, akan tetapi kita kasih waw kecil di atasnya, di atas garis ini, nanti kita berikan waw kecil di atasnya sebagai kode bahwa di situ antara sin dan waw itu ada waw yang dihapus secara tulisan tapi dibaca secara bacaan. Nah, itu kalau seandainya menganggap yang dihapus adalah waw di depan sin. Kalau seandainya kita menganggap yang dihapus itu adalah waw di depan waw, maka begini, tapi dalam bentuk yang kecil. Dalam bentuk yang kecil kita katakan saja, misalkan kita berikan fontnya 8 misalkan, ya kan? Ini kan wawnya kecil. Ini cuma sebagai kode bahwa ada waw di situ. Biasanya kan dalam Al-Quran wawnya kecil tapi diletakkan agak ke atas sedikit. Ini kan yang di laptop saya agak ke bawah, seharusnya ke atas sedikit biar lebih gitu maksudnya. Jadi bukan merubah rasam, tetapi kita memberikan kode bahwa di situ ada wawnya. Kita nggak merubah rasam karena rasam itu kan sebagian jumhur ulama sepakat bahwa itu merupakan tauqifi, artinya begitulah rasam yang diterima daripada Rasulullah dan juga para sahabat. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ustaz. Oke. Kita lanjut lagi. Huruf pertama huruf pertama berharakat dhammah atau tasydid. Huruf pertama berharakat dhammah atau bertasydid. Yang berharakat sukun kita sudah membahas. Yang berharakat dhammah ini sekarang kita bahas. Huruf pertama berharakat dhammah atau tasydid. Jika berkumpul dua huruf yang sama dalam satu kata, sedangkan huruf pertama berharakat dhammah atau tasydid, maka mesti ditulis kembali huruf yang dihazaf. Usaha untuk menulis kembali huruf yang dihazaf itu dinamakan dengan ilhaq. Ini kaidahnya kan? Bukan kaidah, istilahnya. Jadi ketika misalkan ada huruf yang terhapus, yang dihazaf, kemudian kita menulis kembali kode bahwa itu ada huruf yang dihazaf, maka dinamakan dengan ilhaq. Jika terletak pada huruf pertama yang sama. Sedangkan jika huruf kedua yang dihazafkan, maka boleh ditulis kembali atau tidak, seperti pada kata yalwun wal ummiyin. Kita lihat, kita baca sekali lagi. Jika berkumpul dua huruf yang sama dalam satu kata, contohnya yalwun, waw, double waw di sini. Sedangkan huruf pertama berharakat dhammah, yalwun itu huruf pertama berharakat dhammah atau tasydid, ummiyin juga dengan tasydid, maka mesti ditulis kembali huruf yang dihazaf. Maka mesti, ingat kata kuncinya, maka mesti ditulis kembali huruf yang dihazaf jika terletak pada huruf pertama yang sama. Sedangkan jika huruf kedua yang dihazafkan, maka boleh ditulis kembali ataupun tidak, seperti pada kata yalwun ataupun ummiyin. Ini kebalikan daripada kaidah di atas, kan? Kebalikan daripada kaidah di atas. Kalau kaidah di atas, ya kalau seandainya yang dihapus itu huruf pertama, maka mukhayyar, boleh memilih, boleh menulis kembali, boleh tidak. Jika dihapus adalah huruf yang kedua, maka mesti.
Sedangkan yang kedua ini, jika dihapus adalah huruf yang pertama, maka mesti dikembalikan. Jika yang dihapus adalah huruf yang kedua, maka mukhayyar. Contoh kata di sini, sedangkan kata yalwun, yastawun, ghawun, yang berkumpul padanya dua huruf illah. Ini wawnya seharusnya kecil, kita kecilkan saja. Sedangkan kata yalwun, yastawun, ini kan ada waw kecil semua nih. Jadi kalau seandainya kita buka Al-Quran, waw bentuknya seperti ini, artinya yang ditulis adalah wawnya satu, sedangkan waw kecil ini tidak ditulis, kemudian ditulis kembali dengan tujuan untuk kode sebagai tanda baca bahwa di situ ada wawnya. Secara tulisan rasam Utsmani, waw kecil ini seharusnya tidak ada, tapi secara bacaan dinamakan dhabtul Quran, maka diletakkan waw kecil ini supaya tidak ada orang yang salah dalam membaca kata-kata tersebut. Nah, coba lihat di sini, yalwun, yastawun, ghawun. Yalwun ini fi'il mudhari' menggunakan dhamir hum, yastawun juga fi'il mudhari' menggunakan dhamir hum, ghawun ini isim fa'il untuk mereka juga, hum artinya untuk orang banyak, jamak. Yang berkumpul padanya dua huruf illah. Huruf illah tadi alif, waw dan ya, berkumpul padanya dua huruf illah, satu huruf asli. Satu huruf asli, satu lagi sebagai tanda jamak. Ini ketika misalkan kita tambah di sini waw satu, tulisan imlainya begini. Tulisan imlainya begini, di sini juga ada double waw, tulisan imlainya begini. Yalwun, yalwun berarti double waw. Yang pertama berharakat dhammah, yang kedua sukun, double waw. Tapi dalam penulisan rasam Utsmani yang ditulis merupakan satu waw saja begini untuk tulisannya. Kita hapus waw kecilnya. Yalwun, dia orang yang tidak paham cara membaca Al-Quran dan tidak memiliki sanad bacaan Al-Quran, dan seandainya juga tidak diletakkan tanda baca, maka orang akan membaca yalwuna. Akan membacakan yalwuna. Jika seandainya tidak ada harakat pun, mungkin orang akan salah lagi akan membaca yalauna, yalauna. Tapi ketika ada harakat, maka orang akan membaca yalwuna. Yalwuna berarti kan sudah salah secara bacaannya. Maka para ulama dhabtul Quran, para ulama dalam memberikan tanda membaca Al-Quran menambahkan waw kecil di sini biar orang tahu ketika membaca dengan bacaan panjang mad tabi'i dua harakat, yalwuna. Jika diwakafkan maka menjadi mad arid lisukun. Begitu juga di kata-kata yastawun. Yastawun ini juga dasarnya itu adalah double waw. Double waw begini. Tidak ada waw kecil. Yastawun secara rasam imla'i ataupun secara bacaannya. Secara bacaan yastawun dua harakat. Dua harakat. Tapi nyatanya dalam rasam Utsmani dulunya tertulis dengan satu waw saja begini. Satu waw saja. Yes, kalau seandainya orang yang tidak paham, dia akan membaca yastawuna, artinya tidak memanjangkan. Maka para ulama meletakkan tanda baca dengan waw kecil di depannya sebagai kode bahwa yastawun itu dibaca dengan bacaan mad tabi'i. Sama juga dengan kata al-ghawun. Begitu juga pada kata al-ummiyin. Dan ummiyin ini adalah dua huruf yang sama, yaitu huruf ya. Ya pertama bertasydid, ya kedua itu sukun. Ya kedua sukun.
hawariyin juga sama, ya pertama adalah bertasydid, ya kedua adalah sukun. Di tulisan imlainya begini. Tulisan imlainya begini. Jadi ketika ditulis dalam bentuk rasam Utsmani, dalam bentuknya begini. Nanti di bawahnya itu ada ya kecil. Sama juga di sini. Hawariyin. Hawariyin dipanjangkan sedikit, kemudian di bawahnya diberikan Rabbani. Juga di tulisannya seperti ini. Dan di bawahnya itu diberikan tanda ya kecil. Dan ya yang bagaimana? Ya yang modelnya atau mana kode ini? Ada ya, tahu kan ya yang biasa diberikan dalam bentuk, coba saya lihat ada enggak kode ini? Ya dalam bentuk kepalanya dan ekornya itu ke sebelah kanan. Di bawah biasanya diletakkan di bawah garis ini, kan? Di bawah garis ini ataupun kalau di hawariyin berarti di bawah ini. Oke. Itu juga pada kata wuriya. Wuriya juga ini mau'udah juga double waw, maka yang ditulis adalah satu waw saja. Kalau wuriya berarti waw yang kedua ini akan sebenarnya terhapus, tapi terbaca, ada bacaannya itu dengan bacaan ada waw, maka diberikan waw, dikembalikan huruf waw itu dalam bentuk ukuran yang kecil, jadilah wuriya. Itu juga di sini diberikan dengan waw kecil udah. Itu juga pada kata ja'ana, jika yang terhazaf adalah huruf pertama maka mukhayyar, jika yang terhazaf adalah huruf yang kedua maka mesti diilhaqkan. Oke, kemudian hazaf yang bertujuan untuk ikhtisar. Hazaf yang bertujuan untuk ikhtisar. Hazaf pada pertengahan kata, jika hazaf dilakukan dengan tujuan ikhtisar, maka hukumnya mengembalikan huruf yang dihazaf, maka hukumnya mesti mengembalikan huruf yang dihazaf dengan dua syarat. Mesti diilhaqkan kembali huruf yang dihazaf dengan dua syarat. Huruf yang terjadi hazaf terdapat pada pertengahan kata. Huruf yang terjadi hazaf pada pertengahan kata tidak boleh terdapat sukun pada huruf setelahnya. Jika terdapat sukun maka menggunakan ilhaq. Jika terdapat sukun pada huruf setelahnya maka menggunakan ilhaq ataupun tidak menggunakan ilhaq. Ini hazaf yang terjadi pada pertengahan kata, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, misalkan alamin itu seharusnya kan setelah ain ada alif. Tapi ketika kita buka surah Al-Baqarah itu setelah ain secara tulisan langsung lam. Setelah tulisan setelah ain langsung huruf lam. Berarti di situ ada huruf yang dihapus. Ada huruf yang dihapus yaitu alif. Nah, jika dia maka bagaimana hukumnya? Apakah kita mesti mengembalikan huruf alif tersebut ataupun tidak? Di sini dikatakan bahwa
maka hukumnya mengembalikan huruf yang dihazaf dengan dua syarat. Kita mesti mengembalikan huruf alif yang dihapus tersebut, tetapi bukan disambung pada tulisannya, tetapi diberikan kode di atasnya dalam bentuk alif. Huruf yang terjadi hazaf terdapat pada pertengahan kata. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin dari alamin. Tidak boleh terdapat sukun pada huruf setelahnya. Alamin. Kan alamin. Setelah huruf alif yang dihazaf itu bukan sukun tetapi lam yang berharakat fathah. Jika terdapat sukun, seandainya setelah alif yang dihapus itu adalah sukun, maka kita boleh memilih menggunakan ilhaq ataupun mengembalikan huruf yang dihazaf itu ataupun tidak menggunakannya sama sekali. Apa perlu kita lihat kepada surat Baqarah, surat Fatihah. Kita coba lihat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lihat di alamin. Seharusnya setelah ain ini adalah alif. Setelah ain adalah alif, tetapi alif ini terjadi hazaf. Terjadi hazaf. Tadi kaedahnya jika hazaf itu dengan tujuan ikhtisar dan terletak pada pertengahan kata, maka mesti kita kembalikan alif yang dihazaf itu. Tapi yang dikembalikanlah bukan diletakkan pada rasamnya, tidak diletakkan pada rasam pada tulisan aslinya, kan, tetapi dia diletakkan di atasnya sebagai kode bahawa di situ ada alif, sehingga mereka yang tidak bisa menghafal, tidak mempelajari Al-Quran secara bersanad, dia tahu membaca dengan bacaan panjang di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga di Maliki Yaumiddin juga dikembalikan alif ni. Ini sebenarnya kan alif ni. Alif yang dikembalikan supaya kita tahu bahawa di situ dibaca panjang. Maliki siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Faham sampai sini? Faham, insyaallah Ustaz. Okey, faham. Kita lanjut lagi. Ada sedikit tambih. Sepakat ulama untuk tidak melakukan ilhaq pada lafzul jalalah. Tidak, ilhaq ini artinya mengembalikan alif yang terhazaf. Ini kan Allah, kata-kata Allah. Kata Allah kita besarkan. Ini kan Allah. Ini sepakat para ulama untuk tidak mengembalikan, artinya tidak memberikan alif di atas tasydidnya. Ini sepakat para ulama. Karena dalam mushaf rasam Utsmani itu tidak diberikan tidak diberikan alif di atasnya. Coba lihat. Kan? Tidak diberikan alif, dia ditulis dengan harakat fathah langsung. Berbeda mungkin dengan rasam mushaf standar Indonesia, dan hampir semuanya kata Allah dalam mushaf standar Indonesia itu ditulis dengan menggunakan alif di atasnya. Di dalam mushaf rasam Utsmani, ulama sepakat bahawa tidak
boleh meletakkan ataupun mengembalikan alif di atasnya, di atas kata lafzul jalalah. Karena kan bacaannya sebenarnya seharusnya Allah, itu kan bacaannya seperti ini dia yang kita baca Allah. Artinya di sini ketika ditulis begini ada alif yang dihilangkan. Alif yang dihilangkan ini sepakat para ulama tidak diilhaq, tidak dikembalikan, tidak ditulis dalam bentuk alif kecil di atasnya. Maka tidak heran kalau seandainya kita lihat mushaf Utsmani, semua kata-kata Allah ditulis dalam bentuk begini, tidak menggunakan tidak menggunakan alif kecil seperti yang ada pada Rahman ataupun pada Al-Alamin. Dan ayat selanjutnya juga begitu, tidak ditulis. Tetap kita lihat sekarang mushaf Indonesia, kan? Mushaf Indonesia jika ini bedanya. Mushaf Indonesia mereka mengembalikan alif, kan, mengembalikan alif pada lafzul jalalah di atas tasydid. Paham perbedaannya? Paham, Ustaz. Okey. Hazaf yang terjadi pada ujung kata. Hazaf yang terjadi pada pertengahan, ini pada ujung. Jika hazaf dengan tujuan ikhtisar terjadi pada ujung kata, maka mesti ditetap hazaf serta tidak melakukan ilhaq. Mesti tetap dalam keadaan ini kita mesti tetap dalam keadaan hazaf serta tidak melakukan ilhaq. Jika terjadi pada ujung kata, jika terjadi pada ujung kata itu tidak diberikan, tidak dikembalikan huruf yang dihilangkan itu, tapi tetap ditulis dalam bentuk hazaf. Ini contohnya misalkan fadhkuruni azkurkum, ya. Jadi kita lihat misalkan di surat wala tak washkuruli wala takfuruni harusnya sini kan. Ya kan, ada ni artinya saya, takfuruni. Di sini tidak dikembalikan huruf yang ini, ada huruf ya yang dihilangkan di sini tapi tidak ditulis lagi karena dia berada di akhir kata. Ini contoh misalkan syatrahu, ini kan diberikan waw kecil sebagai kode bahawa di situ ada huruf yang dihilangkan. Contoh lain kita lihat mungkin ada. Okey, kita lanjut. Kita lanjut ke satu lagi. Jika hazaf dikarenakan ada pengganti. Jadi kan yang pertama berkumpul dua huruf yang sama, yang kedua karena ikhtisar dengan tujuan meringkaskan, yang ketiga karena ada huruf pengganti. Jika hazaf
terjadi gara-gara ada huruf pengganti, maka mesti diletakkan huruf yang dihazaf di atas huruf yang diganti. Nah, contoh misalkan as-salatu dibentuk tulisan dalam tulisan Al-Quran begini. Untuk tulisan dalam Rasam Utsmani ditulis seperti ini: as-salatu, az-zakatu. Sedangkan dalam bentuk rasam imla'i yang ditulis bentuk seperti ini: as-salatu dan az-zakatu dengan menggunakan alif. Nah, jika seandainya as-salatu dan az-zakatu ini tidak diberikan tanda baca alif di atas waw, maka mungkin orang akan membaca as-salutu ataupun az-zakutu, karena dianggap waw itu terbaca, ataupun enggak dibaca as-salutu ataupun az-zakutu, dibaca as-salautu ataupun az-zakautu. Tapi nyatanya dalam bacaannya yang kita terima daripada Rasulullah, daripada para sahabat, dibaca dengan bacaan as-salatu, az-zakatu, yang ketika ditulis dengan tulisan imla'i bentuk tulisannya seperti ini: as-salatu, az-zakatu. Maka para ulama memberikan tanda baca pada kata as-salatu dan az-zakatu ini dengan bentuk alif kecil di atasnya. Bentuk alif kecil di atasnya, di atas waw yang ada pada kata as-salatu, az-zakatu. Kita lihat misalkan di sini ya. Awal surat, betul enggak seperti yang disebutkan? Nah, betul kan? Ayuqimunas salata. Di atas waw ini ada alif kecil. Di atas waw ada alif kecil. Kita lihat di mushaf Indonesia bagaimana tulisannya. Di mushaf Indonesia standar Indonesia itu yang digunakan mushaf standar Indonesia juga menggunakan waw, dan juga menggunakan waw, akan tetapi alifnya itu diletakkan di atas lam, bukan di atas waw. Ini bedanya kan? Nah, karena dalam kaidah yang disepakati itu memang ada dua pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan tanda kalau tanda mat kan diletakkan di atas huruf matnya. Sedangkan di sini mushaf standar Indonesia alifnya itu diletakkan di atas lam, tidak diletakkan di atas waw. Itu bedanya. Oke, kemudian ini kita baca sedikit lagi. Kemudian kita break sebentar. Diikutkan pada bentuk sebelumnya pada kata-kata berikut ini: faddara'tum, kan? Faddara'tum. Ini di ayat surat berapa? Faddara'tum. Ada yang tahu? Ada yang hafal Al-Quran? Halo, di surat apa, ayat berapa? Masih ada orang? Surah Al-Baqarah itu, Pak. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 72 sama. Ayat 72. Juz pertama berarti kan? Kita lihat bagaimana bentuk tulisannya. Ayat 72. Lihat ya di sini ya kan. Faddara'tum. Tulisan aslinya begini dah.
ada 3 alif di sini. Alif pertama, alif kedua, dan alif yang ketiga sebagai rumah bagi hamzah. Ya, sebagai rumah bagi hamzah. Dalam rasam Utsmani itu yang ditulis cuma satu alif saja begini. Cuma alif di fadara'tum. Kan? Cuma yang ditulis cuma satu alif saja. Maka ketika kita buka rasam Utsmani ini, ya, ini ada di depan dal itu ada alif tambahan. Alifnya kecil. Kalau alif aslinya itu kan panjangnya seperti ini, tapi ini alif tambahan sebagai kode bahawa di situ ada alif yang dibaca dengan matabai. Dan juga di atas hamzah, di tempat hamzah diberikan alif kecil sebagai rumah hamzah. Ya, diberikan alif kecil sebagai rumah hamzah. Okey, ini jadi sama juga artinya dia dikembalikan, akan dikembalikan tanda baca supaya orang tidak salah ketika membaca. Sama juga seperti misalkan pada kata ilafihim, ini surat Al-Quraish, ilhaq pada huruf ya atau alif, ya. Ilhaq pada huruf ya atau alif. Kita lihat bagaimana bentuk tulisannya di surat artinya ilafihim. Di situ ada 2 huruf illah. Yang pertama huruf illah itu ya setelah hamzah, setelah i, kemudian huruf kedua adalah alif setelah lam. Kita lihat bagaimana bentuk tulisannya di surat Quraisy. Kan? Berarti di sini ya itu tidak terhapus, yang terhapus adalah alifnya, maka dikembalikan alif padanya. Okey. Kemudian kata nunji, ya kan? Nunji ini kan tulisannya, rasamnya seperti ini, nuji. Bisa jadi mungkin ada sebagian mushaf, sebagian qiraat membaca dengan kata bacaan nujia ataupun naja. Sedangkan yang kita baca adalah nunji. Nun kedua ditulis dalam bentuk lebih kecil karena mengikuti qiraat yang membaca dengan nun. Kita bacaan kita misalnya membaca nunji, artinya kita membaca dengan double nun. Nunji, nun pertama sebagai ahruful mudhara'ah, huruf fi'il mudhari'. Nun kedua merupakan nun asli. Walaupun mungkin ada sebagian qiraat yang lain membaca dengan nujia ataupun naja. Maka dalam penulisannya itu ditulis nun kecil di atas ini. Ditulis nun kecil di atasnya. Okey, di sini ditulis nun kecil. Ini di surat berapa? Di surat apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Anbiya, Ustaz. Al-Anbiya, ayat berapa? Anbiya surat ayat berapa? 88 ya, Ustaz. 88 ah. Okey, kita lihat ah. Belakang lagi atau depan lagi ni?
Ayat berapa tadi? 88. Ustaz. 88 ah. Nah, ini tengok, ya kan? Jadi ada tambahan nun kecil di atasnya, nunji al-mu'minin. Oke, jelas seperti. Nah, kemudian kata-kata hayya, hayyun, yastahi juga surah Baqarah nih. Yastahi, innallaha la yastahi, itu ketika kita buka kan innallaha la yastahi. Kita lihat bentuk tulisannya bagaimana di dalam mushaf Madinah. Ada tambahan ya di depannya, innallaha la yastahyi, yang dibaca dengan bacaan mad tabi'i. Sama juga di sini. Ini begini ya, seharusnya begini kan. Yastahyi. Seharusnya begini tulisannya, ada double ya, tapi ditulis cuma satu. Dan juga di sini tu'wi juga. Nah, ini kata-kata ini bagusnya dicatat biar jelas kata apa saja. Ya. Dan yang sejenisnya yang berkumpul padanya dua huruf yang sama, salah satunya merupakan rumah bagi hamzah. Maka cara penulisannya menurut 3 pendapat tidak mengembalikan rumah bagi hamzah. Artinya kalau tidak mengembalikan rumah bagi hamzah, artinya hamzah ditulis di atas garis antara ta dan waw. Mengembalikan rumah bagi hamzah artinya menulis waw ini dan meletakkan hamzah di atasnya, mengembalikan rumah hamzah serta huruf kedua, mengembalikan rumah hamzah serta huruf yang kedua. Dan juga dikata ru'ya, ada 2 pendapat dalam tulisannya, mengembalikan rumah hamzah, tidak mengembalikan rumah bagi hamzah. Kemudian kata-kata aulia yang diidhafahkan, artinya aulia ini yang disandarkan kepada dhamair. Dhamir setelahnya aulia ukum, aulia ihim ya. Dan idhafahkan dikembalikan rumah hamzah atau tidak ya. Rumah ini hamzah ini dikembalikan rumahnya ataupun tidak memiliki rumah. Jaza ya, yang juga jaza yang diaplikasikan dalam penulisan adalah dengan menghazaf alif dan mengembalikannya, serta menulis rumah bagi hamzah. Ta'manna ini dalam surat Yusuf kan? Betul, surat Yusuf. Kita kata
betul, ada 3 bentuk bacaan ini kan. Ta'manna dibaca dengan bacaan